بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali, melanjutkan kembali pengajian kita yang sudah rutin kita jalankan biiznillah atas izin Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ini, ya, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat waktu yang lapang, nikmat kesempatan, karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi seperti ini. Tidak semua orang menikmati suasana belajar Al-Quran. Makanya Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah demi asyafaq, ya, lembayung senja, asyafaq, lembayung senja. Wal laili, dan demi waktu malam, wama wasaq, dan semua yang diselimuti oleh malam hari. Wal qamari, demi rembulan, ya, idza tasaqa, ketika berubah jadi purnama. Tentang lembayung senja, langit yang tadinya terang benderang, kita beraktivitas,
kita melakukan kesibukan. Perlahan tapi pasti langit berwarna merah. Dan perlahan-lahan dari langit yang berwarna merah itu berubah menjadi gelap. Malam datang dan menyelimuti sehingga dunia itu dipenuhi dengan kegelapan. Siang, matahari terang benderang, tapi kemudian makin lama makin gelap, sampai akhirnya gelap gulita. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam gelap gulita. Di tengah gelapnya malam, wal qamari idza tasaq, demi rembulan ketika purnama. Allah menciptakan cahaya di malam yang gelap ini, cahaya rembulan semakin terang benderang bulan purnama. Demikianlah kehidupan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Benar-benar kalian itu akan yarkabun, rohiba yarkabu, ya, tarkabunna, kalian akan menjalani ya kehidupan itu tabaqan, ya, setingkat demi setingkat. Senja, malam, gelap, kesunyian, itu menyadarkan kita bahwa hidup itu tidak datar-datar saja. Hidup itu selalu berputar. Dan perputaran hidup itu menunjukkan bahwa ada zat yang mengendalikan itu semua. Sekarang malam, kita tidur, besok tiba-tiba siang, pagi lagi siang, sore, malam, terus berputar seperti itu. Dan semakin bertambahnya waktu, ya, bentuk fisik kita pun makin berubah. Makin besar, makin dewasa, tapi lama-lama kemudian makin ringkih. Kita mungkin nggak begitu menyadarinya. Sampai benar-benar ya kita mencapai satu titik di mana akhirnya jatah hidup kita itu habis. Tapi Allah mengajak kita untuk menyadarinya lebih cepat. Jangan sampai kita meninggal dulu, baru sadar bahwa kehidupan itu diatur oleh Allah. Fama lahum. Bagaimana mungkin mereka itu la yu'minuna, beriman, tidak beriman. Bagaimana mungkin mereka itu tidak beriman? Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya mungkin banyaknya adalah orang-orang yang sudah sepuh. Makanya sering diungkapkan usianya sudah senja. Ya. Ketika kita menjalani kehidupan tobakon an tobak, lapis-lapis kehidupan, dari ketika kita mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, ya, kemudian kita menjadi orang tua, segala macam jenis pengalaman hidup kita rasakan, dan kita sekarang terkejut bahwa ternyata saya itu sudah tua. Ada yang sudah dipanggil kakek dan nenek bahkan. Ada yang sudah berulang kali ke rumah sakit mungkin. Itu tuh untuk menunjukkan pada kita bahwa hidup kita itu enggak sendirian. Hidup kita itu tidak kita yang mengendalikan, tapi ada Allah. Allah itu maha hidup, Allah itu maha ada, dan maha mengendalikan kehidupan kita. Fama lahum la yu'minun. Senja yang terus datang, malam yang terus gelap gulita, purnama yang terus berputar, berpuluh-puluh purnama kita lalui. Menunjukkan bahwa, ayo, berimanlah kepada Allah. Fama lahum la yu'minun. Bahkan saking kerasnya kita pada kehidupan, lihubbil khairi lasyadid, ya. Manusia itu sangat cinta sekali terhadap kehidupan dunia. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, tidak mau bersujud, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Bahwa Al-Qur'an itu bukan sekedar keren-kerenan, bukan sekedar pengisi waktu luang. Al-Qur'an itu adalah jalan hidup kita.
Al-Quran itu adalah pembimbing kehidupan kita. Sehingga setiap lapis-lapis kehidupan, tobakon an tobak, gitu ya. Kita tuh diarahkan. Dari mulai kita bangun, sampai kita beraktivitas, kemudian tidur lagi. Gitu ya. Kita tuh diarahkan. Kita dibimbing oleh Allah biar kita nggak kebingungan. Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan mati. Dan kalau udah mati kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan menceritakan segala kehidupan kita, ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, ya. Innaka kadih, kalian itu kamu itu sudah bekerja keras ila rabbika menuju Allah. Ya, setiap jalan hidup yang kita lalui, jalan takdir yang kita jalani, kadhan dengan sungguh-sungguh famulaqih. Pada akhirnya kita itu akan bertemu dengan Allah. Kita ngaji tiap malam, ya. Kita baca Quran, kita buka lagi, sudah hatam, kita ulang lagi. Karena kita tahu kita itu akan mulaqih, akan ketemu dengan Allah. Dan kalau ketemu Allah, semua jalan hidup kita yang tobakon an tobak tadi, yang lapis-lapis kehidupan itu akan diungkap semuanya. Semuanya itu ada catatannya. Misalkan saya marah-marah ke istri via WhatsApp dengan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang tidak pantas. Setelah 1 jam kemudian, istri saya belum buka handphone. Akhirnya saya hapus lagi. Pesan Anda telah dihapus. Ya. Untung istri saya belum baca. Istri saya belum baca. Tapi catatannya sudah ada. Pesan sudah dihapus, tapi malaikat sudah mencatatnya, mengkopinya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Ya. Malaikat sudah mentalakkikan, mencatat detail-detail, ya. Kalau misalkan kehidupan kita baik, dicatat di sebelah kanan, dihisabnya dengan hisab yang ringan. Bagaimana kalau sebaliknya? Catatan kehidupan kita dicampakkan dari belakang punggung kita, ya, dan kita meratap suburo, celaka saya. Dan endingnya adalah yasla sa'ira. Apa yang paling mengerikan dalam hidup? Paling mengerikan dalam hidup itu, kita tahu ayatnya, kita baca ayatnya, tapi di akhirat kita terjerumus pada ayat yang kita baca. Na'udzubillahi min dzalik. Kebahagiaan itu tidak diukur hanya kebahagiaan duniawi. Apakah kalau di dunia kita adalah keluarga yang harmonis, kita keluarga yang kompak, apakah dijamin bahagia? Tidak. Innahu, orang-orang yang tidak yakin terhadap Al-Quran itu karena mereka dulu di dunia masruran fi ahlihi, berbahagia bersama keluarganya. Ada acara ngumpul keluarga, makan bersama, foto bersama, jalan-jalan, berwisata, ya, saling berbicara tentang bisnis, tentang masa depan, ya, merancang semuanya. Tapi kalau catatan kehidupan kita yang tobakan an tobak itu dicatat, ya, dengan catatan yang buruk, maka ngeri sekali. Kebahagiaan dunia kita akan berubah menjadi kekecewaan. Dan kita sudah tahu ayatnya. Alhamdulillah kita tahu ayatnya. Alhamdulillah Allah memberikan Al-Quran kepada kita. Sehingga kita tidak perlu beralasan satu saat di masa depan. Ya, saya nggak tahu kok. Ya, udah ada ayatnya, udah ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Ya. Laisa minna,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna, bukan kelompok kami." Orang, ya. Jadi laisa itu artinya bukan, minna bagian dari kami. Man orang yang tidak taghanni terhadap Al-Quran. Bukan kelompok kami, bukan bagian dari kami. Nggak sempurna keimanannya seseorang yang tidak taghanni bil Quran. Apa itu taghanni? Ya. Taghanni ya. Taghanni, taghanna ya taghanna gitu ya. Taghanna, taghanni. Itu para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama dari kata ghina. Ya. Asal katanya dari kata ghina menjadi istighna. Apa itu istighna? Ghina itu artinya kaya. Istighna itu merasa kaya. Merasa nggak butuh. Ya. Maaf ya. Apa namanya? Bukan istighna ya. Kalau lam yataghanna, ya lam yataghanna kalau ada lamnya itu artinya istighna. Ya. Kalau lam yataghanna itu artinya istighna. Kalau tidak taghanni berarti istighna. Istighna itu tadi tidak merasa butuh. Ya. Lam yataghanna artinya tidak bergantung, ya. Tidak merasa butuh kepada Al-Quran. Ya. Mana kedua taghanni itu dari kata gunnah. Gunnah itu secara bahasa artinya bersenandung. Ya, kayak kita la 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 gitu ya. Menggunakan suara hidung gitu ya. Itu bersenandung. Sehingga kita mendapatkan dua makna dari lafaz laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami orang yang tidak taghanni dengan Al-Qur'an. Tidak taghanni, tidak merasa butuh, ya. Taghanna itu artinya minta kekayaan, ya. Maksudnya kalau istaghna tidak merasa, ya, merasa sudah punya. Jadi tidak butuh. Kalau taghanna itu meminta, ya. Meminta kekayaan dalam artian merasa butuh. Orang yang tidak butuh kepada Al-Quran, orang yang tidak merasa cukup hanya dengan Al-Quran, itu tidak sempurna keimanan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran nggak mau tunduk. Iya sih, itu kalau Al-Qur'annya di zaman Arab tahun 600 Masehi, kalau sekarang kan sudah 2021, jaraknya sudah 1400 tahun. Udah gitu kita tinggal di Indonesia. Emang Al-Qur'an bisa cocok langsung diterapkan begitu saja? Ya. Kita tinggal di negeri yang berbeda, terpisah jarak ribuan tahun, emang masih bisa relevan dengan kehidupan kita saat ini? Ya. Karena kalau misalkan kita mencari bagian yang tidak kita sukai,
Kita akan ditunjukkan kepada bagian yang terus tidak kita sukai. Ya. Itu mana lam yataghannah. Nah, ternyata taghanna ini makna kedua adalah tidak bersenandung. Nah, maksudnya adalah tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an dengan bergunnah atau bersenandung. Awas ya, jangan salah menangkap, senandung bukan bernyanyi, tapi maksudnya seperti apa? Nah, sekarang kita kembali ke surat Al-Insyiqaq yang tadi. Ini adalah teks berbahasa Arab, ya. Orang Arab zaman Rasul sampai tahun 2021 ketika membaca teks bahasa Arab, dia akan membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Cukup dengan membaca seperti itu, ya, secara makna sudah benar. Secara makna sudah sempurna. Apalagi kalau yang membacanya orang Arab zaman Rasul. Dari lahir mereka udah lahir di Arab. Bapaknya Arab, ibunya Arab, dan Arabnya Arab fusha, Arab yang fasih. Otomatis cara mengucapkannya pasti sempurna. Apalagi Rasulullah, ya. Rasulullah itu orang Arab yang paling, orang Arab zaman Rasul, ya. Tentunya lisannya orang-orang Arab zaman itu tuh lebih fasih lagi. Apalagi Rasulullah akan lebih fasih lagi mengucapkan huruf-huruf Arab. Lalu turunlah Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu tidak diturunkan seperti Injil, tidak diturunkan seperti Taurat. Injil, Taurat, ya, diturunkan satu paket blok, gitu ya. Dan Injil, Taurat, ya, itu tidak muta'abbad bitilawati, tidak bernilai pahala ketika membacanya. Kaum muslimin di zaman Nabi Isa, kaum muslimin di zaman Nabi Musa, ketika mereka ingin berpahala, membaca Taurat, nggak cukup dengan hanya dibaca, kerjakan, laksanakan. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran itu memiliki kemiripan dengan kitab Zabur. Al-Quran memiliki kemiripan dengan kitab Zabur dari sisi apa? Dari sisi membacanya muta'abbad bitilawati. Membacanya itu bernilai pahala. Bahkan seandainya yang membaca nggak ngerti artinya, tapi kemudian dibaca dengan fasih, dengan indah, bukan sekedar fasih. Lagi-lagi ingat, Rasulullah 1000 kali lebih fasih daripada kita. Tapi fasih aja nggak cukup. Harus indah. Seandainya seorang muslim membaca dengan fasih, dengan indah, dan belum paham artinya, belum paham maknanya, dia akan muta'abbad bitilawati, akan bernilai pahala ketika membacanya.
Makanya di antara ibadah yang paling utama dalam Islam itu apa? Salat. Ibadah yang paling utama dalam Islam itu salat. Dan salat itu dari takbir sampai salam, kata-katanya sama persis. Dari zaman Rasul sampai sekarang, ya, enggak karena milenium ya, kedua ya, ketiga, kita belum kedua apa ketiga kita? Kedua ya. Karena di tahun 2000 ya, maka sujudnya berubah, rukunya berubah, mustahil. Hanya gara-gara modern kemudian sujudnya pakai bahasa Indonesia, maka gugur sholatnya. Dari zaman Rasul sampai kiamat, sholat tetap seperti itu. Tapi setiap kita sholat akan selalu ada yang berbeda. Nilai kita akan bertambah banyak atau berkurang. Maksudnya berkurang itu nggak seperti kemarin. Apa yang bisa membuat ibadah kita itu bertambah dan berkurang dari segi poinnya? Bacaan Al-Qur'annya. Saya baca Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah, waladdallin, amin. Kemudian membaca 3 ayat dari surat Inna A'tayna misalkan dengan 50 ayat dari surat Al-Baqarah, tentunya nilainya berbeda. Poinnya akan berbeda. Semakin berlama-lama dengan bacaan Al-Quran, akan semakin berkualitas ibadahnya. Dan itu langsung disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil, ya, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Karena salat itu ada bacaan Quran, dan baca Quran itu muta'abbad, bernilai ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Makanya karena membacanya saja seandainya belum paham itu bernilai ibadah, maka membaca Al-Quran itu seperti membaca kitab Zabur, dibaca dengan bacaan yang indah. Ya. Bersenandung itu adalah bacaan yang indah. Bacaannya apa? Yang jud. Bacaan yang husnun. Ya. Yang indah, jud, husnun, husnul khatimah, ya, akhir yang indah. Gitu ya. Bacaan Quran itu seperti Zabur. Nabi Daud alaihi salam, di antara mukjizatnya, apa mukjizatnya Nabi Daud alaihi salam? Beliau dianugerahi suara yang teramat sangat indah. Ketika beliau membaca Zabur, orang-orang itu berkumpul, ya. Dan karena kita tahu Nabi Daud itu adalah seorang raja, otomatis beliau itu bisa mengumpulkan ribuan, puluhan ribu, entah berapa banyak manusia. Bayangkan, rajanya hafal. Mungkin kalau kita sekarang hafal Quran. Bukan, nggak cuman hafal, tapi bersuara indah. Setiap Nabi Daud alaihissalam ya, membacakan Zabur, maka semua orang akan benar-benar mendengarkan, nyimak dengan takjub dan terpesona. Makanya di antara doa sujud itu adalah Allahumma qbalha minni, ya, kama qabiltaha min abdika Daud. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Qur'anku ini sebagaimana engkau kama qabiltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau telah menerima bacaan dari hambamu Daud alaihi salam. Karena Nabi Daud alaihi salam dengan Zaburnya membacanya itu dengan gunnah, dengan taghanni, dengan bacaan yang indah. Al-muta'abbad bitilawatih. Bacaan dengan bacaan yang husnun, yang jud. Nah, dari kata husnun, dari kata jud, ya, lahirlah, ya, baca Quran itu harus husnun, ya, harus jud. Gimana biar husnun? Ditahsin. Ya. Gimana biar jud? Di tajwid. Ya. Atau tartil itu ada kata rotlun. Rotlun itu artinya tertata rapi, ya. Kalau jud, hasan, ya, artinya itu adalah indah.
Jud juga sama indah. Kalau ratlun itu artinya tersusun rapi. Kayak kalung mutiara yang teruntai rapi, atau tasbih yang handmade, yang berkualitas, dari kayu yang berkualitas misalkan. Atau setiap apapun yang disusun dengan rapi, itu namanya ratlun. Nah, prosesnya disebut tartil. Ya. Atau tajwid. Hassana yuhassinu tahsin artinya itu memperindah. Jawwada yujawwidu tajwid artinya mempercantik, memperindah. Tartil itu menyusun dengan rapi. Itulah cara kita membaca Al-Qur'an. Gimana cara membaca Al-Qur'an dengan tahsin, tajwid, tartil, dengan tersusun dengan indah? Dengan gunnah, ya, dengan bersenandung. Nah, gitu ya. Dengan bersenandung. Maka bacaan itu akan indah. Kita kembali ke surat tadi, ya. Misalkan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ini benar dan fasih. Saya baca sefasih mungkin. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sudah benar. Biarpun enggak logat Arab, orang Arab dengar saya mengucapkan itu, insya Allah sudah benar, ya, sudah fasih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sudah fasih. Tapi enggak cukup, itu belum tahsin, belum tajwid, belum tartil. Padahal tartil itu diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Terus bagaimana saya membacanya dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid, dengan tadi taghanni, dengan gunnah. Terus kalau saya gunnahkan agar apa? Agar menjadi bagian dari, ya, jamaah kaum muslimin. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan kelompok kami orang yang tidak menggunakan bacaan Al-Quran. Berarti membaca Quran itu harus digunakan. Ingat, baca Quran nggak cukup hanya berbahasa Arab. Kalau baca Al-Quran cukup berbahasa Arab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nggak perlu mentajwid, mentahsin, mentartilkan bacaan Al-Quran mereka. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, langsung bertalaki, ya, bertatap muka, ya, dengan Jibril alaihissalam. Dari lisan Jibril, ya, ditransfer, ditalakikan kepada Rasulullah. Bahkan setiap bulan Ramadan, Rasulullah itu dicek ulang bacaannya oleh Jibril alaihissalam. Bahkan setiap bulan Ramadan, Rasulullah itu setor ke Jibril 2 kali. Membaca 2 kali khatam setiap bulan Ramadan. Karena setiap Ramadan akan ada tambahan. Ramadan berikutnya bertambah lagi. Ketika Rasulullah buru-buru pengen cepat bisa, langsung ditegur oleh Al-Quran. Ya. La tuharrik, jangan gerakkan bihi, di dalam membaca Al-Quran itu, lisanaka, lidahmu, jangan gerakkan lidahmu, lita'jala bih, tergesa-gesa pengen menguasainya. Hi-nya itu adalah membaca Al-Quran, ya, tilawatul Quran. Kalau lagi baca Quran jangan tergesa-gesa, jangan gerakkan lidahmu cepat-cepat. Yang ditegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang Arab paling fasih. Baca Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa. Inna alaina, wewenang kamilah, wewenang Allah lah, jam'ahu, yang membuat kamu hafal, wa Qur'anah, yang membuat kamu bisa membacanya dengan fasih, dengan indah. Maka gimana cara baca Quran yang benar? Belajar Quran yang benar. Fa'idha qara'na, ketika kami, guru, ya, dalam hal ini Jibril, membacakan Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran,
Fa maka ittabi, kamu Rasulullah ikuti Qur'anahu, bacaan Jibril, ya. Itu namanya kita kenal dengan talaqi. Ya. Talaqi. Jadi transfer dari lisan ke telinga, kemudian dicerna otak, akhirnya keluar dari lisan lagi. Dari lisan guru, ya, masuk ke telinga murid, ya, dicerna, ya, di otak, kemudian ya disimpan di dalam hati, ya, kemudian diucapkan lewat lisan murid. Itu namanya talaqi. Murid membaca, dicerna oleh pendengaran guru, dikoreksi mana, diseleksi oleh otak itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, itu namanya talaqi. Nah, makanya mentajwidkan itu harus menggunakan. Harus menggunakan bacaan Al-Quran. Terus gunnah itu apa? Ya. Gunnah itu apa? Dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Dari sahabat diajarkan kepada murid-murid mereka, yakni para tabi'in. Dari para tabi'in ke tabi'ut tabi'in diajarkan juga, ya. Maka akhirnya sampailah kepada kita bahwa ada bacaan yang tidak sekedar hanya berbahasa Arab. Maaf Ustaz, apakah berarti orang Arab pun belum tentu bisa membaca Quran dengan tartil walaupun sudah fasih? Ya. Ada di zaman kita nih, ada ustadz ya, ada ustadz muda, ya, mungkin seumuran saya atau lebih tua sedikit, bahkan ada yang lebih muda, yang mereka punya murid orang Arab. Orang Arab yang bertalaki mengambil sanad kepada orang Indonesia lokal, dan itu ada banyak ya. Kalau yang kajian hadis, kita pernah dulu zaman sebelum corona ada apa namanya, Ustadz siapa tuh? Ustadz Firanda Andirja gitu ya, mengisi kajian di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, tapi yang tetap yang dengar banyaknya orang Indonesia. Ya. Tetapi ada orang-orang Indonesia yang murid mereka adalah orang-orang Arab. Ya. Nah, agar kita fasih, ya, dalam artian benar pengucapannya, kita mempelajari buku Talaqi 1 ini, menguasai mad asli, ya, dan juga mad far'i, dan mengenal pengucapan huruf, ya. Meskipun nanti akan diperdalam lagi di buku 3. Tetapi membaca Quran itu enggak cukup, ya. Banyak orang yang tidak paham, seakan-akan berbahasa Arab itu sudah cukup, apalagi kalau mencukupkan hanya dengan terjemah. Ya. Ini lebih musibah lagi. Alhamdulillah masih mau baca. Tapi kalau hanya mencukupkan dengan terjemah, ini harus ditingkatkan, ya. Awas, kita nggak boleh memfonis, oh ini sesat, nggak, jangan ya. Orang yang membaca terjemah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang semoga Allah ridho. Tetapi itu saja nggak cukup. Membaca Quran itu, ya, harus yataghannah. Tadi ya. Harus digunnahkan. Sehingga membaca yang tadi fa'amma man utiya kitabahu biyaminih nggak cukup seperti itu. Harus dibaca dari ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Nah, kita tadi lagi belajar al-insyiqaq, ya. Orang Arab fasih sudah benar secara kaidah bahasa Arab, ya, membaca
dengan bacaan seperti tadi. Tapi ini ya Rasulullah nggak pernah baca Al-Quran seumur-umur Rasulullah, nggak pernah baca Al-Quran misalkan ya, dibaca dengan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ustadz tahu dari mana Rasulullah membacanya nggak pernah kayak gitu. Ustadz so tahu nih, apa buktinya? Kalau kita belum tahu bukan berarti tidak ada. Cabang ilmu Islam ada ilmu qiraat ya. Kita mengenal ilmu hadis kita mengenal Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan seterusnya. Tugas mereka itu apa? Mengumpulkan teks-teks original murni dari Rasulullah. Kalau teks hadis saja di cross check sampai sedemikian detail, sedemikian teliti sampai ini asli original, sampai bersanad, apalagi Al-Qur'an. Ya. Ada yang paling masyhur misalkan Asy-Syatibi. Ya. Apa namanya? Ibnul Jazari ya. Ibnul Jazari. Yang jumlahnya lebih banyak lagi berarti ya. Ibnul Jazari. Beliau kurang lebih sekitar 800 Hijriah ya. 700 sampai 800 Hijriah. Beliau menyusun sebuah buku ya. Beliau itu seperti apa namanya? Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya. Beliau menyusun, menelusuri ya. Kurang lebih sekitar 1000 ya. Jalur ya, alur baca Al-Qur'an, jalur periwayatan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmunya masih dipelajari sampai sekarang. Dan ada orang-orang di dunia ini yang menguasai kitabnya Ibnul Jazari, menghafal cara baca Quran yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau pembaca Quran kita kenal sebagai kalau mereka itu disebutnya mukri. Mukri itu apa namanya? Orang yang menguasai 10 qiraat Al-Quran bersumber dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh 20 dan diriwayatkan dari 1000 jalur ya. Dari 1000 jalur itu kita mempelajari salah satunya. Ya. Kalau tidak salah 937 atau berapa, tapi kurang lebih 1000. Dari 1000 itu 1/1000 itu kita mempelajari jalur tadi Asy-Syatibi. Ya, jalur Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi, Syatibi itu nama suatu kota di Spanyol, Xàtiva. Ya, kalau nyari di Google Maps tulisannya begini kalau nggak salah, Xàtiva. Kalau nggak salah begini. Satu kota di Spanyol, Asy-Syatibi. Nah, cara baca Quran kita ya itu menggunakan ya jalur Imam Asy-Syatibi. Tahu dari mana jalur Imam Asy-Syatibi? Ya, dari kitabnya Ibnul Jazari ini. Dibukukan oleh beliau ya. Dan ketika kita sudah menguasai satu jalur secara sempurna, orang Indonesia menyebutnya hafidh. Oh, ini hafidh, ini hafidh. Ya. Orang yang hafidh ini, yang dimaksud hafidh oleh lisan kita orang Indonesia ini adalah orang yang menguasai 1/1000 jalur bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Ada di Indonesia yang menguasai lebih dari 1, ada. Anak-anak mudanya banyak. Ya. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa bacaan Al-Quran kita ini, menggunakan bacaan Al-Quran kita ini adalah bersumber dari bacaannya Rasulullah. Sama seperti kita mengatakan misalkan begini, saya bilang begini, kata Rasulullah, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ada yang protes, ente ngarang. Oh, ada nih dalam kitab Al-Bukhari, dicek. Dalam kitab Al-Bukhari itu ada jalurnya. Imam Bukhari tahu dari siapa? Tahu dari si A dari si B dari si C, si A sampai si
terus sampai kepada Rasulullah itu masing-masing ada biografinya. Masing-masingnya bersambung secara sejarah kehidupan. Nah, dan membaca Al-Quran itu harus membaca dengan gunnah. Dengan gunnah. Dengan gunnah itu, ya, dengan bersenandung itu adalah bagian selanjutnya dari membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak cukup dengan hanya membaca ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya. Tapi saya baca ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalau saya berbohong, misalkan, maka misalnya bacaan saya direkam, kemudian dilaporkan kepada orang-orang Islam di seluruh dunia yang paham, akan ketahuan letak bohong saya di sebelah mana. Kalau saya memalsukan, akan ketahuan kepalsuannya di mana. Artinya, bacaan Al-Quran ini sahih bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus digunnahkan. Gunnah itu apa? Di kelas kita, gunnah kita pelajari di buku kedua dari rangkaian 4 buku, ya, yang kita pelajari. Berdasarkan hadis Rasulullah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Mempelajari gunnah adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang harus, ya. Di sini misalkan ada bacaan-bacaan gunnah setelah dilalui oleh idgham, gitu ya. Bacaan gunnah ini kita nggak praktekkan sama sekali, nggak menerapkan sedikit pun. Misalkan bacaan gunnah kita 100% insya Allah benar kalau kita berbahasa Arab fasih. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, laisa minna man lam ya taghanna. Bil Quran. Bukan kelompok kami. Apakah kalau nggak digunakan kita jadi kafir? Enggak. Ya, enggak sesaklek itu, ya. Hukumnya makruh. Ya, tercela, ya. Tidak sampai berdosa, tapi kalau sengaja menyengajakan dan berulang-ulang, ya tentunya ya kayak melanggar sesuatu yang Apakah cara membaca dengan gunnah harus diucapkan ketika sedang berdoa, misal ketika baca doa sapu jagat setelah sholat. Gunnah ini, kalau untuk Al-Quran, hukumnya wajib. Doa sapu jagat adalah surat Al-Baqarah, ayat 200, berapa? Saya bukan Ustaz Adi Hidayat, jadi nggak cepat. 202. Ya. Kalau itu adalah dari Al-Quran, mau sedang berdoa, sedang sholat, ngaji sendiri, sedang ceramah seperti saya sekarang, ya, membaca Quran dengan bertajwid, membaca gunnah, itu hukumnya wajib. Ya. (200) ya, pas 200. 201, maaf. Karena ini adalah bagian dari Al-Quran. Ketika kita berdoa, makanya jangan biasakan berdoa tuh kalau kita berdoa sama Allah dengan bacaan yang terburu-buru, sama kayak kita ngomong, kita lagi minta kita ngajuin proposal, ya, kita ngajuin proposal ke
atasan misalkan. Kemudian kita diminta mempresentasikan. Kemudian kita minta tolong bantu kami, ya. Tolonglah bantu kami dengan menteri dana, kita butuhlah dibuat ini, ya, betul. Kan bengong yang dengerin, kamu mau ngapain? Gitu ya. Membaca doa dalam Al-Qur'an, ya. Tadarruan wa khufyah, tadarru' dengan, kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Meredih. Ya, apa meredih? Dengan ya Allah, tentunya dengan bertajwid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi kalau kita menggunakan hadis Rasulullah, ada hadis Rasulullah tentang doa ini, apa namanya? Lafaznya adalah Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka itu sunnah. Ya. Merintih. Merintih ya. Kalau merintih bisa kesakitannya gitulah ya kurang lebih. Gitu ya. Kalau kita membaca Quran maka menggunakan hukumnya wajib. Kalau ya kita baca doanya dari hadis Rasulullah, teks-teks yang diajarkan para ulama, ya, tentunya berbeda. Kalau hadis Rasulullah ya sunnah. Kalau para ulama, ada ulama bikin doa, kita amalkan, mentajwidkannya mubah saja, tidak akan berpahala. Kita tajwidkan, tidak ditajwidkan. Yang penting bacaannya fasih. Tapi kalau baca Quran, ya, laisa minna, bukan kelompok kami. Kalau tidak menggunakan bacaan Al-Quran. Nengok sedikit, ya. Ini akan kita pelajari di buku Talaqi 2. Jadi kalau saya belajar buku ini yang saya niatkan pertama apa? Pahala, ridho Allah. Agar kita ngikutin seperti caranya Rasulullah membaca. Agar kita menjadi bagian min, ya, jama'atil muslimin. Karena kata Rasulullah, laisa minna. Kamu nggak kaci deh kalau misalkan baca Quran nggak digunakan. Ya. Meskipun tentunya untuk orang awam seperti kita tidak sampai saklek. Kalau nggak diterapkan dosa enggak. Tapi tetap saja, semakin tinggi tingkatannya, para qari tadi, misalkan qari nih, baca Al-Quran, baca begini, tabat ya, tabat yada abi lahabin wa tab. Misalkan, bisa jadi itu bisa jadi salah. Kenapa? Karena itu dalam qiraat Hamzah. Dalam qiraat Hamzah, Abi Lahabin watab. Tanwin ketemu waw tidak boleh dibaca gunnah. Bacanya harus begini. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam qiraat Hamzah. Ya. Tapi kan jarang qiraat Hamzah dibaca, mungkin di Afrika ya. Kalau kita orang Indonesia bacanya apa? Kita baca qiraat Asim, riwayat Hafaz Thoriq Syatibi yang tadi. Dalam Thoriq Syatibi itu baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salah. Ya. Harus digunakan. Contoh, nih, tidak boleh dibaca minkum bikum min ni'mah in nafa'atiz dzikra, enggak. Bikum min ni'mah in nafa'atiz dzikra. Ya Musa lan nasbir nuran nahdi bih wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi sultanan nasira. Dan itu dari segi keseriusannya. Terus keuntungannya buat saya apa? Misalkan, kenapa kita suka baca surat Ar-Rahman atau senang mendengarkan qori yang suaranya indah membaca surat Ar-Rahman? Karena surat Ar-Rahman itu adalah marahin orang dengan tutur yang sangat lembut. Percaya atau tidak, surat Ar-Rahman itu isinya tentang
memarahi. Tapi kita nggak berasa dimarahi. Makanya orang membaca surat Ar-Rahman itu berasanya suasana cinta, dipakai buat mahar. Gitu ya. Dengan mahar mas kawin bacaan surat Ar-Rahman gitu ya. Kenapa? Ar-Rahman itu marahin dengan cara yang lembut. Marahin yang bukan benci tapi marah dengan sayang. Coba Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu gimana sih artinya? Kalau misalkan saya sambil marah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah misalkan nih, Allah ciptakan manusia ya dari dari tanah liat, Allah menciptakan jin dari percikan api. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan lagi? Allah itu adalah Tuhan yang memiliki seluruh langit bagian timur dan seluruh langit bagian barat. Allah yang menciptakan timur dan barat. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah itu ya menciptakan mengalirkan dua laut saling bertemu tapi tidak saling bersatu ya. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Dari sana keluar permata, keluar lu'lu', keluar marjan. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Nih, kemudian Allah itu ya menciptakan kapal bisa berlayar di lautan dengan layar terbentang sampai nggak tenggelam, kamu nggak mati, nggak tenggelam gitu. Sehingga kalau pesan online dari Cina ya, beli baju dari Cina nyampe ke rumah kamu. Kenapa? Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Setiap makhluk itu fana, akan mati. Yang kekal hanya Allah, yang maha kuasa, yang maha memuliakan. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Itu surat Ar-Rahman. Ya. Itu surat Ar-Rahman. Lagi dimarahin. Tapi emang kita ngerasa gitu lagi dimarahin? Enggak. Apalagi kalau yang bacanya suaranya indah. Saya nggak bisa ngasih contoh ya, suara saya nggak bagus. Ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Itu lagi dimarahin. Tapi dengan cara marahin yang lembut. Saking Allah itu bersifat Rahman, ujung-ujungnya ini gunnah semua, ya. Gunnah paling lembut, ya, gunnah yang anqas namanya, ya, gunnah yang lembut, ya. Gunnah itu membuat suatu bacaan itu menjadi indah. Yang membaca nyaman, yang mendengar tenang. Tanpa sadar, jiwa kita itu menjadi damai. Makanya kenapa kalau kita dengar, misalkan kalau saya favoritnya Misyari Rashid, ya, atau Fahad Al-Kandari, suaranya lembut, merdu, ya, indah sekali. Salah satunya adalah karena gunnahnya. Nah, selesai. Itu tugas saya pada malam hari ini. Jadi ibu-ibu, ngapain saya buang-buang waktu di sini belajar dengerin Abu Qawam ngarawecok? Bukan, ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa gunnah adalah satu bagian tak terpisahkan dari belajar Al-Quran. Gunnah itu membaca, mempelajari dengan indah bacaan Al-Quran. Apalagi seandainya ada di antara bapak, ibu yang punya suara yang indah. Saya waktu masih muda, saya mantan penyanyi nih, juara lomba apa gitu ya, tingkat provinsi gitu ya. Daripada nyanyi ya, paling cuma dapat tepuk tangan sama piala. Habis itu dilupakan, ya. Jangankan kita Roma Irama aja dilupakan gitu ya. Ketika udah nggak terkenal, apalagi cuma kita, biarpun buat suara indah, saatnya dilupakan ya dilupakan, gitu ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya, suara kita sudah indah, Allah berikan kita suara indah seperti Allah memberikan suara indah kepada Nabi Daud. Kita perindah dengan
bacaan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan gunnah ini, zayyinul Quran bi aswatikum. Zayyinu, hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara kalian. Ini Rasulullah yang bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Artinya kalau Allah berikan kita suara indah, bacaan kita fasih, kemudian kita baguskan, didengar oleh orang lain dapat hidayah, orang lain bersemangat, maka kita akan mendapatkan pahala tersendiri. Gimana cara agar indah? Langkah pertamanya adalah dengan kita sempurnakan bacaan idgham dan gunnah kita. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang punya waktu longgar, lanjutkan ngajinya. Nah, gitu ya. Di bab gunnah, ya. Nggak usah takut, saya nggak bisa. Ya justru makanya belajar karena nggak bisa. Kalau udah bisa mengajar di sini, bantuin saya, kan gitu. Ya. Justru karena nggak bisa makanya belajar, gitu ya. Tapi udah belajar juga nggak bisa-bisa. Tugas kita belajar kalau masalah bisa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah yang ngomong sendiri. Alaina qur'anah, kami yang bisa bikin, kamu bisa baca. Nah, gitu ya. Tugas kita cuma belajar sambil minta, ya Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu buat. Selesai, udah capek. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi motivasi, semangat buat ibu-ibu, bapak-bapak untuk melanjutkan pengajian kita. Saya mohon maaf tadi ada sedikit terkendala sinyal ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya ya. Saya cukupkan dulu. Kita bertemu lagi besok untuk yang kelas Rabu, bertemu Kamis untuk yang kelas Kamis, dan ketemu lagi Kamis depan untuk yang baru mau gabung ya. Saya cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan sharing ilmu yang barusan sudah disampaikan oleh Ustadz membawa menambah semangat kita kembali untuk senantiasa terus bersemangat mempelajari Al-Qur'an, khususnya memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Dan insya Allah salah satu solusi yang kami juga akan tawarkan kepada Bapak dan Ibu, kami punya program yang namanya program Talaki Tahsin bersama dengan Ustadz Abu Qawam, yaitu jilid yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, dan insya Allah akan dimulai di hari Kamis pekan depan. Nah, berikut adalah informasinya. Jadi tanggal 9 ya, Bapak Ibu, insya Allah kita baru akan mulai programnya. Ada 30 kali pertemuan, di mana satu minggunya ada 2 pertemuan. Hari Kamis malam bersama dengan Ustadz Abu Qawam untuk materi tajwidnya, sedangkan di hari Sabtu pagi atau Ahad sore, Sabtu paginya itu jam 8, Ahad sorenya itu jam 4 sore. Tapi kalau untuk yang bapak-bapak di Sabtu sore ya jam 4, tidak ada pilihan waktu kalau untuk yang bapak-bapak ya, jadi di Sabtu sore jam 4. Namun kalau untuk yang ibu-ibu pilihannya di Sabtu pagi jam 8 atau Ahad sore jam 4. Nah, yang Sabtu atau Ahad itu ngapain? Nah, di Sabtu Ahad itu Bapak Ibu akan ada pembimbingnya nanti. Jadi misalkan hari ini yang hadir ada 80 peserta yang mendaftar. Nanti di hari Sabtu dan hari Ahad itu 80 ini kita bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompoknya mungkin hanya ada 5 sampai 10 orang, maksimal 10 orang. Tapi pengalaman sih tidak sampai 10 orang. Biasanya ada 5, 6 orang begitu ya. Nah, dari 5, 6 orang itu nanti ada satu pembimbing, yaitu Ustadz, Ustadzah yang akan kami hadirkan untuk mengoreksi bacaan Al-Quran Bapak Ibu secara langsung melalui Zoom, dan juga latihan-latihan tajwidnya. Nah, jadi begitu, insya Allah satu minggu ada 2 kali pertemuan, jadi total 30 pertemuan itu kita selesaikan dalam waktu 4 bulan. Apa saja materinya? Nah, materinya tadi yang sudah Ustadz sebutkan ya, Bapak dan Ibu, ini adalah rincian materi yang insya Allah akan kita pelajari bersama di Talaki Jilid 2. Saya belum ikut Talaki Jilid 1, bagaimana Mas Kemas? Insya Allah Bapak dan Ibu tetap bisa diikuti ya. Ustadz juga nanti sedikit-sedikit akan menyinggung
di talaki jilid satunya, dan insya Allah tidak perlu memang harus memaksa ikut talaki jilid 1 dulu baru bisa ikut jilid 2. Langsung ikut jilid 2 pun insya Allah Bapak Ibu tetap bisa mengikutinya, ya. Jadi ini insya Allah materi-materi yang akan dibahas di talaki jilid 2. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan bisa langsung menghubungi nomor teleponnya di 0812 1992 0724. 0812 1992 0724. Insya Allah nanti akan direspon oleh tim kami untuk kemudian didaftarkan, dan nanti ada grupnya tersendiri, dan kajian-kajian yang Kamis malam, yang malam seperti ini dengan Ustadz Abu Qawam nanti ada rekamannya. Jadi kendati pun misalkan, wah Mas Kemas saya nggak sempat nih yang malam-malam, mungkin baru pulang kerja atau mungkin sudah lelah harus beristirahat, maka ada rekamannya. Rekamannya bisa Bapak Ibu saksikan kapanpun. Hanya saja untuk yang halakoh di hari Sabtu dan Ahadnya memang harus ikut, karena akan dikoreksi secara langsung. Ya, kalaupun misalkan nggak ikut, yang hari Sabtu atau hari Ahadnya, ya kita tidak ada hari pengganti lain. Ya pilihannya hanya Sabtu atau Ahad. Seperti itu, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, kalau misalkan mau ikut ya di program ini, kami masih membuka sampai dengan pendaftaran insya Allah sampai dibuka sampai dengan pekan depan, ya. Jadi sebelum hari Kamis masih kita buka, di hari Kamis kita sudah mulai programnya. Demikian ya Bapak dan Ibu, insya Allah untuk program dari Talaki Jilid 2 ini. Nah, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu juga yang terus mendukung kajian-kajian kami di Ibnul Qayyim Learning Center melalui infak yang telah Bapak Ibu berikan. Insya Allah dari infak yang telah Bapak dan Ibu berikan, infak ini yang kemudian menjadi operasional untuk terus kami bisa mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat. Mudah-mudahan infak yang telah Bapak Ibu berikan, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan dari setiap manfaat yang dirasakan oleh para peserta kajian kami menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikannya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan-kegiatan kami, khususnya melalui infak, berikut informasinya. Oke, dan untuk kajian-kajian kami yang sudah berlangsung, Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube-nya Ibnul Qayyim Learning Center. Mulai dari kajian tentang hukum waris, ya, ada kajian tentang kemarin itu yang seru juga itu tentang riba, gharar dan maisir. Lalu juga ada kajian tentang sirah nabawiyah, parenting nabawiyah, dan kajian tentang talaki Quran yang bersama dengan Ustadz Abu Qawam, dan kajian-kajian lainnya. Insya Allah silahkan bisa disaksikan. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas ilmu yang sudah kita dapatkan, mari Bapak Ibu kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Ustadz Abu Qawam dan juga keluarga. Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dicurahkan keberkahan dan kebahagiaan untuk Ustadz Abu Qawam. Dan tidak lupa juga untuk guru-guru kita yang telah menjadi perantara kebaikan ilmu sampai kepada kita. Kita doakan juga, kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Insya Allah kita jumpa lagi ya di kajian-kajian berikutnya. Jangan lupa nanti di hari kajian terdekat itu di hari Jumat ya. Insya Allah di hari Jumat kalau tidak salah kita akan kajian kembali dengan tema menemukan rasa dalam doa batch yang ke-12. Lalu kemudian ada kajian tafsir Asmaul Husna bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar insya Allah di Sabtu pagi. Sedangkan hari Rabu dan hari Kamis ini adalah kajian lanjutan untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti program Talaki Jilid 1 dan Talaki Jilid 3.
Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi insyaallah di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas. Mustahil. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin live ya. Ya, silakan Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Izin live ya.